untuk kesejahteraan masyarakat ini. Jadi ini tugas kita dan minta kedisiplinan kita. Jangan selalu berada di bawah bayang-bayang Jawa Timur. Kita berada di bawah bayang-bayang Jawa Barat. Nanti terus kita harus melakukan langkah-langkah atau yang berinovasi lah, inovasi untuk bagaimana bisa meningkatkan. Dan keselamatan di Jalan Ahmad Yani, Jalan Jenderal Sudirman, dan drainase lingkungan permukiman umum dan drainase lingkungan sekolah, rehabilitasi gedung utensil atau ruang antar. Menghormati usulan lima besar pada PC Gubernur Jawa Tengah kita bangunkan tahun 2025. Nah untuk itu maka apa yang sudah disampaikan Kepala Bapeda atas diskusi dengan Bapak sekalian mulai dari pembukaan masa musrenbang, lalu kemudian inputting usulan, kemudian ada musrenbang, ada rakor teknis, dan kemudian inilah yang muncul dan kita rekap 5 prioritas yang dipilih bersama. Nah hari ini tujuan kita adalah apakah 5 ini betul-betul sudah menjadi kebutuhan kebersamaan, karena provinsi akan menganggarkan pada kebutuhan kebersamaan itu. Dalam konteks kemudian visi bersama kita untuk 10 program prioritas Jawa Tengah yang saatnya mesti kita menjadi perhatian bersama. Nah untuk itu kita ingin memohonkan klarifikasi dari kepala daerah yang hadir, dan sasaran tadi juga menjadi perhatian. Karena kalau IPM-nya itu adalah karena di Surakarta, kembali Pak Wali Kota Surakarta untuk 5 tadi apakah memang sudah cukup matang atau sudah harus ada kelengkapan lain yang ini, dan mungkin juga bisa menyampaikan semuanya nanti, termasuk hal-hal esensi pembangunan kita tentang kemiskinan, tentang stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi, apakah sudah juga terakomodir dalam anggaran tingkat kabupaten kota. Kami silakan Pak Wali Kota di depan, tidak apa-apa. Baik, terima kasih izin Pak Gubernur. Sebenarnya dari 5 usulan yang kami usulkan pada acara rembuk hari ini sebenarnya sudah sering kami usulkan di tiap usulan Pak, di tiap tahunnya Pak. Tapi memang belum semuanya terakomodir. Mohon izin Bapak untuk misalnya salah satunya adalah renovasi GOR Velodrome Manahan. Di Manahan sendiri untuk saat ini kami juga sudah sedang menyelesaikan pembangunan GOR indoor yang nantinya bisa jadi tempat untuk kompetisi basket, voli, futsal dan lain-lain. Dan juga kalau di stadion utama Manahan sampai sekarang penggunaannya juga sangat frekuensi penggunaannya juga sudah sangat baik, dan dalam waktu dekat kami juga kembali lagi menjadi tuan rumah event internasional, event AFF. Tapi di kompleks Manahan sendiri masih ada satu tempat yang mungkin perlu sentuhan dan atensi khusus dari provinsi. Salah satunya yaitu adalah velodrome. Jadi velodrome ini memang belum pernah direvitalisasi, belum pernah ditata ulang dari zamannya Pak Harto, Pak. Jadi kami mohon nanti ke depan selain Solo, karena ini kan Solo sudah sering sekali menjadi tuan rumah sepak bola untuk pertandingan-pertandingan yang saya lihat sangat memberikan efek positif untuk pertumbuhan ekonomi, okupansi hotel dan lain-lain. Jadi kalau velodrome-nya disentuh juga, saya yakin ke depan ini bisa baik juga, dan juga ini salah satu tujuan kami juga, kami ingin membranding kota Solo sebagai kota olahraga. Lalu untuk misalnya peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, ya di Solo ini memang pembangunan FPLH
dari APBD, dari CSR swasta sudah sangat masif sekali. Tapi jika ada dorongan lagi dari provinsi ini tentunya akan sangat membantu kami, karena sekali lagi yang namanya stunting itu yang kita intervensi bukan hanya anak dan ibu hamilnya saja, tapi juga lingkungan kompleks perumahannya, Pak. Jadi kalau rumahnya baik, sanitasi, drainasinya baik, ini otomatis juga akan sangat mengurangi angka stunting di Kota Solo. Yang lain-lain lagi, Pak, ini juga sudah sering kami usulkan di tiap musrenbang ataupun rembuk. Itu adalah beautifikasi flyover Purwosari. Lalu juga ini mungkin salah satu yang paling urgent adalah peningkatan saluran jalan Samanhudi. Ini sangat penting sekali, Pak, untuk mengurangi banjir di area tersebut. Lalu untuk pembangunan pasar Kabangan, sebenarnya yang dibangun bukan pasarnya, Pak. Kalau pasar Kabangan sendiri sudah akan kami gabung dengan yang namanya pasar Jongke yang akhir tahun ini akan selesai. Lalu bekas lahan pasar Kabangan ini akan kami gunakan sebagai tempat untuk parkir bis, mobil-mobil travel yang nanti tujuannya untuk berkunjung ke tempat wisata kami, yaitu kampung wisata Batik Swalayan. Sekian Pak Gubernur, ini mohon arahan selanjutnya, semoga usulan-usulan dari Kota Surakarta dapat diterima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Wali. Jadi kalau kita lihat dengan tekanan yang disampaikan Pak Wali, memang kalau diurutkan mungkin bisa ditampilkan, velodrome itu kita sepakati karena menjadi apa ya, tempat untuk atau menjadi venue bagi semua kegiatan yang mendatangkan putaran ekonomi yang sangat besar. Kemudian yang jalan tadi juga menjadi tekanan tersendiri. Tapi kalau untuk rumah kayaknya bisa nomor belakangan ya Pak ya. Oke, terima kasih. RTRH nanti bisa diangkat dari berbagai sumber. Baik, terima kasih untuk Kota Surakarta, dan mudah-mudahan dengan pembenahan Manahan akan makin meningkatkan kunjungan ke masyarakat ini. Jadi ini tugas kita, dan kita kedisiplinan kita jangan selalu berada di bawah bayang-bayang Jawa Timur. Kita berada di bawah bayang-bayang Jawa Barat. Akhirnya terus kita harus melakukan langkah-langkah atau yang berinovasi lah, inovasi, dan bagaimana bisa meningkatkan. Jadi ajak berembuk bersama-sama. Jadi bagaimana supaya berharap bahwa forum ini dapat menghasilkan rencana pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah dengan memperhatikan kebijakan tahun pertama dalam rancangan akhir RPJMD tahun 2025, yaitu penguatan landasan transformasi kebijakan dalam rancangan RKP tahun 2025, serta telah memperhatikan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih. Kemudian Bupati dan Wali Kota ataupun di wilayah pembangunan wilayah kita, gitu kan, tentunya beserta seluruh jajaran, diharapkan agar memperdaya gunakan forum ini sebagai sarana menciptakan sinergi rencana pembangunan antara Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten dan kota ini.